warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji hanya milik ilahi Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur. Nikmat iman, sehat, kesempatan, dan semangat, sehingga saya dapat menyampaikan ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang utusan Allah yang terpilih, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kehidupan tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang seorang manusia harus melewati jalan terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai. Seseorang terkadang juga harus tersandung batu cadas setelah melalui dataran halus. Hari-harinya pun penuh warna, terkadang gembira, namun sewaktu-waktu ia dihampiri rasa sedih, duka, dan nestapa. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan merupakan harapannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ini adalah tamsil bahwa tidak selalu yang kita ingini sesuai dengan kehendak Allah. Belum tentu apa yang kita tidak sukai ternyata adalah baik bagi Allah. Dengan ini kita dianjurkan untuk menerima secara ikhlas apa yang menjadi rahasia Allah. Mengimani takdir baik atau buruk di mata manusia merupakan salah satu prinsip akidah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, yaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan dan takdir Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, para imam salaf terdahulu dari kalangan umat Islam telah ijma sepakat bahwa wajib beriman kepada qada dan qadar Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, dan yang sedikit maupun yang banyak. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan tidak terwujud segala kebaikan dan keburukan kecuali atas kehendak Allah. Allah menciptakan siapa saja dalam keadaan sejahtera, dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan, dan Allah menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki dalam keadaan sengsara. Ini merupakan keadilan dari Allah serta hak absolut Allah, dan ini merupakan ilmu yang disembunyikan Allah dari seluruh makhluknya. Musibah-musibah dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, Allah telah menulis seluruh takdir seluruh makhluk sejak 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kehendak Allah itu pasti terlaksana karena kekuasaan Allah yang sempurna meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, meskipun manusia berupaya untuk menghindarinya. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah, meskipun seluruh makhluk berupaya untuk mewujudkannya, maka itu pun tentu tidak akan terjadi. Allah berfirman yang artinya, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Allah pun berfirman yang artinya,
Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Meletakkan ayat-ayat di atas maupun ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan hal itu sebagai pedoman hidup, insya Allah akan membuat hati ini tenang, nyaman, dan jauh dari keresahan. Andai kita mau kembali melihat lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Quran, membuka mata untuk mengamati realita yang ada, niscaya kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dan bukti yang sangat banyak. Bukti yang menunjukkan bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik, karena Allah tahu yang kita tidak tahu. Lihatlah ibunda Nabi Musa alaihissalam yang menghanyutkan anaknya di atas laut. Betapa cemas dan takut yang luar biasa memenuhi hati dan pikirannya. Apa yang terjadi pada Nabi Musa yang mungil itu selanjutnya? Ternyata beliau dilindungi oleh Allah. Beliau tidak mati karena tenggelam dalam air yang dalam, atau terhempas akibat ombak, atau dimakan oleh hewan buas yang ada di laut. Tidak, beliau tidak mati. Allah justru membawanya pada rumah seorang raja yang di kemudian hari kejemawaan raja tersebut akan ditumbangkan olehnya. Selain itu, lihatlah kisah bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam atas perintah langsung dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya. Maka Nabi Khidir alaihissalam pun memberikan jawaban yang kata-katanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan adapun anak muda itu ia kafir, sedang kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia memaksa atau mendorong kedua orang tuanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki agar sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 80-81. Sebagai pemisalannya, bagi siapapun yang hari ini masih terpenjara dalam kesedihan karena bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak, inilah jawabannya. Mungkin saja jika memiliki seorang anak, lalu dengan keberadaan anak tersebut, ia akan terjerumus dalam kesesatan akibat cinta yang berlebihan kepadanya. Mungkin saja Allah tidak menginginkan mereka jauh dari jalan Allah. Allah lebih tahu, sedang mereka tidak mengetahui. Dan lihatlah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan doa yang diperintahkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khalifli khairam minha, yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang lebih baik. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku bertanya, siapa di antara seorang mukmin yang lebih baik dari Abu Salamah? Kemudian aku mengucapkan doa di atas, lalu Allah menggantikannya dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Ummu Salamah radhiyallahu anha menjalankan apa yang diperintahkan untuk dilakukan saat menerima musibah. Yang pertama bersabar, selanjutnya membaca istirja, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan doa di atas. Maka Allah menggantinya dengan yang terbaik yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Beriman kepada takdir akan mengantarkan kita kepada sebuah hikmah penciptaan yang mendalam, yaitu bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali telah Allah tentukan kejadiannya.
Demikian pula sebaliknya. Apabila kita telah paham dengan hikmah penciptaan ini, maka kita akan mengetahui dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak lain merupakan ketentuan Allah atas diri kita. Sehingga ketika musibah datang menerpa perjalanan kehidupan kita, kita akan lebih bijak dalam memandang dan menyikapinya. Demikian pula ketika kita mendapatkan giliran memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah yang tiada henti. Manusia memiliki keinginan dan kehendak, tetapi keinginan dan kehendaknya mengikuti keinginan dan kehendak Rabb-Nya. Ingatlah sekali lagi, karena tidak setiap hal akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka hendaklah kita menyerahkan semuanya dan beriman kepada apa yang telah Allah tentukan. Jangan sampai hati kita menjadi goncang karena sedikit sentilan, sehingga muncullah bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan mengurangi nikmat iman kita. Rasulullah SAW pun bersabda, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan Allah dan janganlah sampai kamu lemah tidak semangat. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan segalanya dan apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Karena sesungguhnya kata seandainya itu akan mengawali perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia sebaiknya tidak memasrahkan diri kepada takdir tanpa melakukan usaha apapun, karena hal ini akan menyelisihi sunatullah. Oleh karena itu, berusahalah semampunya, kemudian bertawakallah, karena Allah sudah berjanji, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Lihatlah, seorang Zakaria alaihissalam yang berdoa berpuluh-puluh tahun hingga ia mendapatkan anak. Dengan keajaibannya Allah memberikan anak walaupun istrinya adalah seorang yang mandul dan ia pun sudah tua renta. Bersabarlah, niscaya kita akan mendapatkan keajaiban itu. Dan bagi kita yang hari ini belum juga terkabul hajatnya melalui munajat-munajat doa yang dipanjatkan, bersabarlah. Bukannya Allah tidak sayang kepada kita, tetapi Allah ingin terus mendengar lirih suara kita dalam penggalan bait-bait doa yang dihiasi dengan air mata. Mungkin saja ketika doa kita terkabul, kita akan melupakannya dan semakin menjauhinya, hingga malam-malam berkah dan indah tak lagi hidup dan larut bersama datangnya pagi. Bagi kita yang hari ini bersedih karena perjalanan hidup yang tak sesuai dengan harapan, tak usah berlarut dalam duka dan kecewa. Semuanya telah Allah atur dengan keluasan rahmatnya, sedang kita hanya menginginkan kesenangan yang terkalahkan oleh ego. Bertasbihlah dengan memujinya, insya Allah hati kita akan lapang. Olehnya teruslah berdoa dan minta kepadanya, karena sifat kemahalembutan Allah akan mengelus dada kita yang sedang sempit. Teruslah bermunajat kepadanya, karena sifat kemahatauan Allah akan menyejukkan pandangan kita yang serba terbatas. Dan teruslah bermohon kepadanya, karena sifat kedermawanan Allah akan memberikan semua yang kita pinta dan mencukupkan kita dari seluruh gundah gulana yang dirasa. Saudaraku, Allah tahu dan engkau tidak tahu. Allah telah menyiapkan kebahagiaan yang amat besar di balik kesabaranmu, di balik kesyukuranmu, di balik keridoanmu akan takdir yang kau jalani. Mohon ampunlah dan serahkan semua urusanmu kepadanya. Sebelum berakhirnya penyampaian ilmu ini, perkenankan saya memberikan sebuah pantun. Maksud hari ke kota Mekah, berniat ibadah berlama-lama. Harapannya apa yang disampaikan ini memberi berkah dengan rahmat Allah untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.